Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 29. Yang mana mengaji? 14. Itu istishab niyah ila akhiril wudu. Istishab itu selalu membersamai niat dari awal sampai akhir wudu. Istishab itu membersamai niat dari awal sampai akhir wudu, bahwasanya dia dalam keadaan niat. Istishab terus niat tidak keluar dari konteks niat. Ketika dia basuh muka, dia sadar dia dalam keadaan wudu. Dalam keadaan basuh tangan, dia tahu dia lagi wudu. Ketika dia mengusap kepala, dia sadar dia sedang wudu. Namanya istishab, membersamai niat dari awal sampai akhir wudu. Jelas ya, itu sunnah. Itu sunnah. Dan penting juga wa yustahabbu, dan sangat disunnahkan wudu dalam keadaan-keadaan yang bakal disebutkan. Dalam keadaan-keadaan seperti ini Bapak sangat dianjurkan berwudu. Li iradatin naum, mau tidur, jangan enggak wudu dulu. Dingin atau apa, wudu dulu. Kalau seandainya nggak bisa wudu, nggak kuat wudu, di demam, tayamum, mau tidur sebagai pengganti wudu. Mau tidur demam, tayamum. Karena sangat dianjurkan mau tidur terlebih dahulu wudu. Wali qiraatil Quran, mau baca Quran. Baik Bapak pegang maupun Bapak tidak pegang, wudu dulu. Boleh baca Quran nggak punya wudu, boleh. Kan nggak megang. Hafal. Baca dulu sebanyak-banyak Allah SWT. Allah SWT dibaca-baca. Bagusnya setiap kali membaca Quran terlebih dahulu wudu. Paham? Kalau pegang nggak boleh, kecuali punya wudu. Tapi kalau baca nggak punya wudu boleh. Yang nggak boleh pegang, menyentuh nggak boleh. Tapi kalau seandainya baca boleh. Sekarang kayak ini, saya nggak pegang Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Boleh, walaupun saya tidak punya wudu, tetapi sangat dianjurkan setiap kali kita membaca Quran wudu dulu.
Jelas? Wudu. Namanya gitu. Liqiraatil Quran. Semua Haji. Semua. Baik mushaf tanpa terjemah maupun mushaf dengan terjemah. Baik mushaf yang di HP sama. Ketika kita tidak buka aplikasi Al-Quran, ya boleh pegang ini. Tapi ketika kita buka aplikasi yang Quran, nggak boleh. Kecuali tanpa wudu. Karena kita niatnya Qurannya, bukan ininya. Kebetulan ada di sini. Bapak boleh, kayak tukang apa namanya? Tukang buku-buku tuh. Tukang buku. Karena ada Quran. Maka dalam fikih itu Bapak boleh bawa Quran dan lain-lainnya dalam satu tempat sekalipun tidak berwudu apabila niatnya membawa buku, bukan membawa Quran, membawa kitab. Tapi kalau niatnya bawa Quran, haram, nggak boleh. Tergantung kepada niat, termasuk membuka Quran dalam aplikasi HP maupun yang terjemahan, gitu ya. Jelas ini. Selanjutnya, wali huduri majlisil ilmi, saat mau hadir majlis ilmu. Begini nih, ini kan mau hadir majlis ilmu, ini mau hadir majlis ilmu. Kalau mau hadir majlis ilmu, wudu. Mau ngaji kitab, wudu. Namanya apa? Wali huduri majlisi ilmin. Ini ilmu mau disampaikan, ilmu yang mau diserap, ilmu yang mau diambil. Maka dianjurkan oleh para ulama sebelum datang Bapak, hadirnya Bapak di tempat majelis ilmu, wudu terlebih dahulu. Ambil air wudu, batal wudu dulu. Dianjurkan wali huduri majlis ilmin, saat mau hadir majlis ilmu. Wa dzikri, termasuk hadir majlis zikir. Mau zikir wudu, walaupun nggak apa-apa, nggak punya wudu pun nggak apa-apa. Tapi jauh lebih baik ketika hadirnya Bapak dalam keadaan suci untuk menyebut asma Allah yang mulia. Ketika Bapak hadir dalam keadaan suci untuk menjemput ilmu Allah yang suci, dalam keadaan suci mendapatkan kesucian, itu sangat dianjurkan. Hadir majelis ilmu, hadir majelis zikir. Jelas? Jelas ya? Wali ziaratil kuburi, wa ziarah kubur. Lalu baca Quran, baca Yasin, wudu. Jangan ziarah kubur ngomong doang, mak saya datang nih, besok mau kriaan, doain ya biar lancar. Mana pelampang belum bayar orang mak, mudah-mudahan nemu ya mak ya. Daging udah mesen, belum baru DP doang mak. Mak jangan diajak ngomong, doain. Kadang-kadang mohon maaf, saya melihat orang ziarah cuman foto-foto doang sama tebar bunga. Buat apa? Bukan bunga yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan kehadiranmu, doa. Yang dibutuhkan kehadiranmu itu bacaan Quranmu, Yasin. Apa yang kamu bisa baca? Apa yang kamu bisa baca? Oh Yasin, saya nggak bisa Yasin. Kulhu. Apa yang bisa baca? Apa yang bisa baca? Doain. Itu yang dibutuhkan almarhum, doamu. Itu yang dibutuhkan almarhum, bacaan-bacaanmu. Bukan curhatanmu.
Bukan bunga-bungamu, sekedar bunga doang. Buat apa bunganya? Emang bagus, tebar bunga bagus, tapi yang lebih bagus doanya. Banyak ini teks sawah ziarah itu banyak. Datang cuma datang doang, nggak bisa apa-apa, nggak dibaca. Buat apa? Kalau cuma datang doang, buat apa? Paham? Jadi ketika kita ziarah kubur dari rumah sudah dalam keadaan punya wudhu, berangkat, ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, ucapin salam. Diajarkan oleh Nabi Muhammad, ucapkan salam ketika masuk ziarah kubur. Ketika kubur-kuburan, ucapkan salammu, assalamualaikum ya ahlal. Antum salaf wa nahnu bil athar. Antum salaf wa nahnu bil athar. Kalian sudah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah suatu saat kami akan sampai kepada kalian, akan seperti kalian. Yaghfiruna lakum, ampunkan kami dan ampunkan mereka semua ya Allah. Doain. Maka dikatakan bahwasannya alangkah kasihannya ketika kuburan-kuburan yang tidak dipedulikan oleh anak-anaknya. Alangkah mirisnya ketika kuburan-kuburan yang sudah ditinggal anak-anaknya sekian lama, sampai tertutup oleh ilalang, sampai tertutup oleh rumput-rumput yang tinggi. Nggak tahu di kuburannya di mana kuburan siapa dan siapa dan siapa. Karena anaknya sudah sibuk dan sibuk, yang katanya sukses, yang katanya dulu dibanggakan saat hidup, hari ini tidak peduli dengan kamu. Kamu yang dulu besarkan dia, kamu dulu yang bikin sukses dia dalam keduniaan, tapi tidak pernah kamu ajarkan tentang agama. Hari ini memang sukses dalam urusan dunia, tapi nol dalam urusan agama. Sampai kamu pun tidak sempat untuk dikunjungi, sampai kamu pun tidak sempat untuk diziarahi, saking sibuknya anak-anakmu yang kamu banggakan saat hidup. Apakah itu yang disebut dengan sukses? Tinggallah kamu menangis setiap saat tanpa ada yang datang dan tanpa ada yang mengirimkan sesuatu. Apakah itu yang disebut dengan sukses? Saat butuh kamu nggak ada yang datang, saat butuh kamu nggak ada yang kirim, nggak ada yang kirim doa, nggak ada yang ziarah. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang terus mendoakan orang tua kita, yang tidak pernah berhenti transfer doa-doa kita untuk orang-orang yang kita cintai, dengan doa yang terbaik untuk orang-orang tua kita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa orang tua kita, Allah ampunkan dosa guru-guru kita. Amin ya Rabbal. Wali ziyaratil kubur, saat mau ziarah kubur terlebih dahulu berwudu. Wal baqa'u ala taharati daiman. Wal baqa'u, baqa' itu apa? Apa baqa'? Tetap, kekal, tetap. Kekal itu artinya tetap. Makanya baqo bukan bahasa kita, baqo bahasa Arab, baqo wujud, kidam, baqo. Allah itu kekal. Yang tidak baqo makhluk, lawannya fana. Jadi tetap alat taharah, dalam keadaan berwudu, daiman, selalu. Itu cakep, sunnah. Setiap saat dalam keadaan wudu, setiap saat dalam keadaan wudu, hadir, duduk, zikir, punya, selalu dalam keadaan wudu. Seperti jenderal kita, Jenderal Sudirman, ya, beliau orang yang menjaga wudu, dawamul wudu, al-baqa alal wudu, tetap dalam keadaan wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Aktivitasnya dalam keadaan suci, mengajar, perang, angkat senjata dalam keadaan suci. Itu hebat. Namanya apa?
Al-baqa'u 'ala taharah daiman. Tetap selalu dalam keadaan suci hidupnya. Lebih banyak punya wudunya ketimbang tidak punya wudunya. Dan itu sangat dianjurkan al-baqa'. Wa tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Bapak sholat maghrib, wudu maghrib masih ada. Bapak baca Quran sampai Isya. Adzan Isya masih punya wudu. Boleh tidak wudu maghrib dipakai untuk sholat Isya? Boleh. Yang dianjurkan wudu dalam keadaan wudu belum batal. Memperbaharui wudu yang masih ada. Itu sunnah. Namanya tajdid. Tajdidul wudu. Saya niat nawaitu tajdidal wudu. Niat memperbaharui wudu. Jadi wudunya belum batal, dia wudu lagi. Itu sunnah. Namanya tajdid. Paham? Jam 2 malam wudu tahajud. Sampai baca Quran, sampai zikir, adzan subuh boleh dipakai. Wudu yang tadi jam 2 boleh dipakai. Sunnahnya wudu lagi untuk sholat subuhnya. Itu namanya tajdid. Memperbaharui wudu yang belum batal. Wudu lagi. Itu sunnah, namanya tajdid. Jelas? Jelas? Wa kullama ahdatsa tawaddu'a. Wa kullama, dan setiap kali ahdatsa hadas, setiap kali batal wudu, tawaddu'a, wudu lagi. Itu sunnahnya gitu. Setiap kali wudu batal dituntut untuk wudu kembali. Setiap kali wudu batal dianjurkan wudu lagi. Itu bagus, itu sunnah. Jelas? Sampai sini paham? Kalau paham lanjut. Syurutul wudu'i, syarat wudu. Sekarang mau wudu deh. Orang mau wudu ada syaratnya. Penuhi syaratnya. Kalau pengen wudunya sah. Satu, adadu syurutil wudu'i khamsata asyara syartan. Bilangan syaratnya wudu ada 15. Bilangan syaratnya wudu ada 15. Syaratan, syarat. Wahia, yaitu satu, al-Islam. Orang yang wudu harus orang Islam. Berarti fala yasihu min kafir. Tidak sah wudunya orang kafir. Bapak punya teman kafir, ikut wudu seperti wudunya bapak, nggak sah. Kalau nggak sah, nggak boleh pegang Quran. Wudu dulu sana, nggak bisa. Wudunya orang kafir nggak sah. Wudunya orang kafir nggak sah. Karena syarat yang pertama, orang yang berwudu harus beragama Islam. Jelas statement. Fala yasihu min kafir. Tidak sah wudunya orang kafir. Li'anna al-wudu'a ibadatun. Karena wudu itu bagian daripada ibadah. Wudu itu bagian daripada ibadah dalam agama. Taftakiru ila niyah, yang butuh kepada niat. Taftakir butuh. Karena ibadah, maka ibadah butuh niat. Karena ibadah, maka ibadah butuh niat. Wal kafir laisa min ahliha. Dan orang kafir tidak termasuk, tidak dianggap niatnya. Gue udah niat, gak dianggap. Nggak, pengen dianggap niat lo Islam dulu. Niatnya orang kafir nggak dianggap.
Karena bukan termasuk orang yang dianggap niatnya benar. Tidak termasuk niatnya dianggap sah, nggak sah niat orang kafir. Islam dulu. Jelas. Jadi pertama mau wudu adalah syarat pertama harus orang Islam. Tidak sah wudunya orang, karena wudu itu bagian daripada ibadah. Ibadah butuh niat, dan niatnya orang kafir nggak dianggap, nggak sah niat orang kafir. Gue udah niat, nggak sah. Islam dulu lo pengen niat, Islam dulu. Jelas. Nomor 2, at-tamyiz. Orang yang mau wudu dipastikan sudah tamyiz. Fala yasihu min ghairi mumayyiz. Maka tidak sah wudunya anak kecil yang belum tamyiz, belum idep, bukan balik Pak Ji, belum paham, belum ngerti. Kenapa? Bukan. Kalau tamyiz itu para ulama memberikan definisi mudah saja. Anak dianggap sudah tamyiz salah sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa pakai baju sendiri, bisa melepas baju sendiri, pakai sepatu sendiri, udah tamyiz. Ya, tapi selama mereka belum bisa itu, belum dianggap tamyiz. Makan masih berantakan, cebok belum bisa, pakai baju belum bisa, lepas baju belum bisa, itu belum tamyiz. Umur berapa kira-kira yang udah hidup begitu? 7 tahun lah, 7 tahunan. 7 tahun udah hidup, tahu api bahaya, tahu dia api bahaya, mengerti api bahaya, dia nggak pegang api, dia tahu, udah ngerti. Itu tamyiz. Maka anak yang belum tamyiz wudunya tidak sah. Karena apa? Karena wudu itu syarat yang kedua tamyiz. Undur. Iya. Iya, belum dianggap. Belum dianggap. Di belakang kemudian dibimbing. Ada satu orang tua yang membimbing, mengatur, mengamankan agar mereka tertib. Bagus banget. Kalau ada satu orang yang mau berkorban, kerapian berjamaah itu satu orang, ayo sini belakang. Saya pernah mencoba. Ada 10 anak sholat kecil semua. Saya bilang begini, kalau kalian sholat duhurnya nggak berisik, tenang, rapi, goceng. Apa yang terjadi? Sepi. Sampai dia ngingetin temennya, goceng. Subhanallah, kekuatan goceng itu bisa menghentikan yang ramai. Tertib. Apa kata aki-aki Haji Samin, Haji Sur? Hebat kekuatan duit ini. Sampai bocah nggak bersuara, cuma gara-gara goceng. Tuh, itu Pak, duit itu hebat, bisa membungkam yang bersuara itu. Goceng, kekuatan duit dahsyat. Anda bilang subhanallah, luar biasa. Goceng. Bapak-bapak di sini kalau pengen bapaknya nggak berisik, gocap. Bilangin, di sini kalau nggak berisik bapak-bapak gocap, selalu sepi Pak. Ya, ya. Bapak-bapak gocap, goceng nggak kena, gocap.
Jadi wudunya bocah yang belum tamyiz nggak sah. Berarti sekalipun mereka berwudu dianggap ya belum wudu. Sekalipun mereka sudah berwudu dianggap nggak wudu. Kenapa? Wudunya belum sah. Karena syaratnya orang wudu harus tamyiz. Sunat bagian nggak ada di sini. Bukan di sini nggak ada bagiannya. Tapi ada bagiannya itu nanti apa namanya? Taharah, suci. Sementara orang yang belum sunat itu orang yang nggak akan bisa suci, melekat, nempel, najis di kulfahnya itu, di kulitnya, di kuncupnya, gitu ya. Li'annal wudu'a ibadah, karena wudu itu bagian ibadah. Taftakiru ila niyah, yang butuh kepada niat. Wa min syuruti an-niyah tamyizun nawi, dan daripada syarat niat itu harus orang yang niat dalam keadaan tamyiz. Wudu itu ibadah, ibadah butuh niat, dan salah satu syarat wudu itu apa? Orang yang berwudu dalam keadaan tamyiz. Dalam tamyiz. Tamyiz itu bahasa kita orang udah idep, bocah udah idep, udah paham, udah ngerti. Yang ketiga, an-naqa'u, suci, bersih, anil haidi, dari haid. Kalau masih haid ya nggak bisa wudu, nggak boleh wudu, nggak sah wudunya. Kapan bisa wudu? Ntar kalau an-naqa'u udah bersih, udah mandi, baru boleh wudu. Wan nifas, bersih dari nifas. Jelas itu. Nomor 4 penting nih, nomor 4 nih. Nomor 4. Coba disimak. An-naqa'u, bersih. Amma, dari apa-apa. Yamna'u, mencegah. Usulal ma, sampainya air. Ilal basyarah, ke kulit. Orang yang mau wudu dipastikan di anggota wudunya tidak ada sesuatu yang dapat mencegah masuknya air ke kulit. Tensoplas itu nggak bisa tuh. Cat, koyok, nggak bisa. Koyok itu mencegah air masuk ke kulit. Kalau ada koyok di sini nempel wudu, ya nggak salah. Kalau ada tensoplas wudu mencegah, nggak sah. Bagaimana kalau koreng? Maka di ulama itu namanya disebut dalam hukum jabirah. Jabirah, perban. Nanti ada hukum namanya perban, jabirah. Orang yang sholat ada jabirahnya. Orang yang sholat ada perbannya. Bagaimana ini? Kalau seandainya perbannya dicopot dan nggak pengaruh, copot. Kalau seandainya dicopotnya tidak bahaya, copot. Kalau seandainya tidak bisa dicopot, maka agar kita tidak mengulang sholatnya, luka yang dikasih perban, jangan terlalu banyak perbannya mengambil anggota yang sehat. Contoh, ya, contoh. Ada luka segini, ada luka segini, lukanya segini, maka perban yang dibutuhkan cukup
kiranya perban itu bisa nempel. Jangan lukanya segini, perbannya segini. Terlalu banyak mengambil bagian yang sehat, yang tidak luka. Jadi kalau segini, kira-kira aja bisa nempel semana. Nah, sekiranya perban bisa nempel, paham? Tidak terlalu banyak mengambil bagian yang sehat. Kemudian nempelin perbannya pun saat dalam keadaan punya wudhu. Nempelinnya saat sudah wudhu baru tempelin. Nanti waktu wudhu nggak perlu dilepas, cukup ditayamumin. Ya Pak, ada luka di kaki, ada luka di kaki. Di kaki, kalau di betis nggak perlu. Di kaki tempat yang harus kita wudhu. Kalau di sini nggak ngaruh, kan bukan tempat wudhu. Di kaki kita kasih perban. Ingat, ngasih perbannya jangan terlalu banyak, cukup bagaimana bisa nempel. Yang kedua, naruh perbannya sudah dalam keadaan berwudu. Sudah wudu, ini pagi nih, udah naruhnya sudah wudu. Zuhur batal, maka wudu normal, muka terus normal. Ketika kaki, cuci yang sehat, pakai air. Yang nggak sehat, yang nggak bisa karena tayamum. Maka normal wudunya Pak, Bu. Muka, tangan, kepala, kuping, kaki yang sehat basuh pakai air biasa normal. Nah, lempengan yang lukanya diganti tayamum. Gimana tayamumnya? Yang luka doang, kata Bang Haji. Maka yang nggak bisa disentuh dengan air diganti tayamum. Tayamum ya muka sama tangan. Bukan lukanya, muka sama tangan. Makanya nggak semua pakai akal. Kalau pakai akal, maka cuma ini doang. Ya, orang ini yang belum, muka kan udah, tangan kan udah. Ya kan kaki doang yang belum. Tetapi diajarkan oleh para ulama, yang belum tersentuh dengan air diganti dengan tayamum. Mana? Ya muka sama tangan. Tuh. Muka sama tangan. Paham? 2 kali niat Bang Haji. Niat wudu sendiri, niat tayamum sendiri. Ya, niatnya gini. Bedanya niat tayamum itu. Bedanya niat tayamum itu niatnya mulai dari neprok. Neprok udah mulai niat. Saya bunyiin ya. Saya niat tayamum agar dibolehkan sholat fardu. Jadi kalau wudu kan waktu basuh mukanya. Kalau tayamum dari mulai neproknya sudah niat. Saya niat tayamum dalam hati, saya niat tayamum agar dibolehkan sholat fardu. Teprok lagi tempat yang beda untuk tangan. Selesai. Baru lanjutin lagi yang kiri yang normal sehat.
Enggak. Jadi yang belum tersentuh dengan air jangan lanjut dulu. Gantikan yang tidak dibasuh itu dengan tayamum, selesai baru lanjutkan sisanya. Enggak, Haji, enggak. Jadi kalau seandainya ada anggota dua, tayamum 2 kali. Sini ada, sini tayamum lagi. Agak ribet kan? Agak ribet memang. Tapi itulah begitu. Jelas. Di mana tuh? Yang ada air nggak boleh di masjid. Bahkan di masjid debunya nggak boleh diambil. Debu masjid nggak boleh diambil. Debunya masjid nggak boleh diambil. Di rumah kita, di Quran di rumah kita, di Al-Quran di rumah kita banyak debunya. Ya, itu pasti tuh. Udah dari bulan Ramadan Bang Haji, belum kepegang lagi tuh. Ya, diteprok juga ngebul. Abu mulu, teprok situ dah. Gitu. Oh, berarti kalau di masjid itu nggak boleh tayamum? Nggak boleh diambil, boleh tayamum. Orang para ulama itu kalau tayamum di masjid, mereka bawa dari rumah. Mereka bawa. Subhanallah. Makanya kita hidup yang dekat dengan masjid bisa bahaya hidup kita. Mohon maaf nih, nggak boleh bawa karpet masjid buat acara rumah kita, nggak boleh. Nggak boleh bawa Quran masjid di rumah kita, kagak balik lagi, bahaya itu. Mentang-mentang orang dalam main bawa baik punya masjid, hati-hati masjid. Pinjem mic nggak ada. Nggak gampang Pak, hukum masjid itu nggak gampang. Bahkan semua yang dibongkar ini, andai kusen dibongkar, nggak boleh dipindah ke rumah, nggak boleh pindah majelis, boleh dipindah ke masjid musola yang butuh, masjid yang butuh sesama masjid. Yang rumah DKM nggak dijual, dikasih masjid, kasih. Ada ampli baru dia punya, kasih masjid yang nggak bisa, kasih bukan jual. Iya. Ongkirnya, ongkir, bang, ongkir bayarin, siap gue yang bayar sini. Apa-apa. Ada orang sana yang mau nanggung. Saya nggak di situ kampung bangsak bang, ongkir nggak orang punya, biar gue ngongkirin. Dikirim mimbar, mic, semuanya harus dari masjid ke masjid. Nggak gampang hukum masjid, nggak sembarang untuk masjid. Dah punya gua buat gua ada daripada nggak kepake, nggak bisa masjid. Karpet, Quran, Yasin, main bawa ya. Kadang-kadang mohon maaf nggak pulang lagi, nggak balik lagi tuh. Ya, iya jelas ini. Jadi ya Rasulullah, tidak harus syarat wudhu yang selanjutnya harus bersih dari segala sesuatu yang dapat menghambat, mencegah air masuk ke kulit. Bihaitsu la yakunu hunaka jirmun. Di situ tidak boleh ada jirmun, benda. Jirmun ada benda, yamna'u benda tadi, yamna mencegah, usulal ma sampainya air ilal basyarah ke kulit, nggak boleh. Nggak boleh di badan kita yang tempat wudhu ada sesuatu yang bila mana sesuatu itu ada air nggak bisa masuk. Solasi, batu cincin, bagaimana kalau cincin? Kalau cincin itu yang longgar sunnah diputer. Batu cincin kalau longgar sunnah diputer. Kalau sempit wajib dibuka. Karena kalau nggak dibuka nggak masuk air, wajib dibuka.
Paham? Kalau longgar sunnah dibuka. Tapi kalau sempit nggak masuk air wajib dibuka. Kalau nggak dibuka nggak masuk air. Kalau nggak masuk air nggak sah. Termasuk batu cincin yang sempit wajib dibuka saat berwudu. Jelas? Wajib. Kalau apa namanya gift gitu. Ya. Kenapa? Itu kan tugasnya dari rumah sakit Nggak ngerti. Maka bagaimana kalau dengan gift? Gift itu disebut tadi hukumnya namanya jabirah. Namanya jabirah, plester gift. Yang namanya gift itu Bapak tahu sendiri dah. Lukanya seberapa, pakainya seberapa. Panjang banget. Ya. Bagaimana kalau gift? Maka para ulama menyarankan agar nanti ketika sehat mengulang lagi sholatnya selama dia dalam keadaan digib. Tapi ada pendapat dalam kitab Al-Majmu, Al-Imam Nawawi mengambil pendapat Al-Imam Muzani. Al-Imam Muzani mengatakan tidak perlu diqadha lagi apabila yang sakit tadi wudu dan sholat di tepat waktu, nggak perlu untuk mengulang lagi. Ada pendapat dalam itu, pendapat kuat juga. Dalam kitab Al-Majmu, Al-Imam Nawawi menukil pendapat Al-Imam Muzani. Artinya apa? Orang yang punya gabirah, gib, laser, nggak perlu diulang lagi. Kesian kalau dia harus mengulang, terlalu banyak untuk yang diulang. Itu pun ada pendapat kuat. Jadi wudu tetap wudu normal, basuh yang bisa dibasuh, yang tidak bisa dibasuh diganti dengan tayamum, gitu. Ya, jadi di kaki tayamum mana? Waktu pas yang dibasuh yang nggak digib pakai air, nanti yang digib nggak bisa disentuh, diganti dengan tayamum. Muka dan tangan, tetap muka dan tangan. Ya, paham? Ya, Bang. Tadi kan kalau misalnya yang dikorban bagian kaki, ya kita tayamum. Nah ini yang mungkin saya lupa. Kita sakit di rumah sakit. Infus. Bukan infus lah ini, rata-rata yang di tangan tidak baik. Nah itu bagaimana solusinya? Orang diinfus, memang mohon maaf ya, antara bayangan dengan kenyataan itu beda jauh. Kita tuh akan merasakan bagaimana sulitnya berwudu ketika kita pakai infus. Ya, di infus itu susah orang untuk bawanya ribet-ribet, dalam kondisi ribet-ribet. Apa yang terjadi? Bisa enggak wudu? Pertanyaan, bisa enggak wudu? Bisa, Ustaz. Wuduin yang bisa. Yang diinfus yang enggak bisa tersentuh dengan air diganti dengan tayamum. Sama juga, Ustaz. Jadi anggota yang tidak bisa disentuh dengan air diganti dengan tayamum. Kalau memungkinkan masih bisa wudu yang lainnya, yang enggak, yang sehat. Adapun yang diinfus diganti dengan tayamum. Sama juga. Kalau memang memungkinkan. Kalau seandainya nggak bisa wudu hanya dengan tayamum, maka tayamum saja. Walaupun nanti diganti lagi sholatnya yang kurang sempurna tadi. Begitu. Jelas ya? Ayo. Masalah mana yang masih ya? Harus mama juga beliin alat buat masjid, terus ada sisanya kita pakai buat di rumah. Apanya nih? Ya sebenarnya bangunan apa aja kayu. Oh iya, bagus. Kita masjid lagi bangun,
bambunya bekas tuh. Apakah itu kita boleh? Nggak boleh. Kecuali nanti yang sudah tidak terpakai masjid menjualnya. Kalau ada masjid lagi yang lagi bangun, kita kirim ke masjid yang lagi bangun. Kalau tidak ada, kita menjualnya kepada orang yang mau beli, uangnya masuk ke masjid lagi. Sekiranya kalau tadi barang nggak bisa dipakai lagi, kalau dibiarin lapuk dan rusak, masa kita menjualnya? Namun sekali lagi, uang yang kita jual balik lagi ke masjid, karena dari masjid ke masjid lagi. Gitu Bang Haji. Nggak boleh beli pasir lebih. Kemana lebihnya? Udah sama gua aja dah, gua lagi bangun. Nggak boleh. Nggak boleh. Semen masih ada, pakai semen. Nggak boleh. Hati-hati masjid. Nyumbang kagak, main ngambil baik. Gitu aja. Kadang-kadang begitu. Orang menggampangkan, orang meremehkan. Padahal kadang-kadang yang remeh ini yang bahaya. Yang kita anggap sepele itu yang bahaya buat kita. Mengentengkan, menggampangkan. Hati-hati urusan dengan masjid. Bahaya urusan dengan masjid. Insya Allah. Jelas ya? Wallahu a'lam. Diulang lagi nanti nomor 4. Jadi sampai ke halaman 30 nomor 4. Gini Pak, jelas ini Bang Haji, yang mau kalian lihat diputar. Ada 30. Saya tinggal ya, 30 lembar. Jadi ketika Bapak ambil ini, Bapak telah menyumbang untuk panti asuhan. Kalau Bapak nyumbang punya uang 30-40, malu. Bawa duit itu malu ke sono. Tapi ketika Bapak beli, termasuk sudah menyumbang panti asuhan. Jajanan awet, mudah sehat walafiat, panjang umur, mudah rezekinya, gampang rezekinya, pada sehat badannya, waras dari penyakitnya, kabul hajatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.